Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada malam itu, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini Gereja Katolik menetapkan sebagai Hari Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Keteladanan sikap Yusuf mempercayai malaikat Tuhan yang menasihati
agar ia menerima Maria tunangannya yang mengandung dari Roh Kudus. Semula Yusuf berencana menceraikan Maria karena mengandung. Sebab hal itu membahayakan keselamatan dirinya. Hukum Taurat sangat keras menghukum wanita yang berzina, apalagi hingga hamil dan belum nikah, dengan hukuman rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Bayangkan keadaan Yusuf saat itu yang menerima pesan dari malaikat Tuhan melalui mimpi. Dan luar biasanya Yusuf percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaannya adalah, kok bisa ya Yusuf percaya pada mimpi? Padahal bisa saja belum tentu pesan itu dari malaikat Tuhan. Jawabannya ada di ayat 19a. Yusuf, seorang yang tulus hati. Orang tulus hati itu biasanya seorang yang rajin beribadah, dan hatinya berbelas kasihan, iba hati, dan mau menolong orang lain yang kesusahan. Sebab ia mensyukuri dan berterima kasih kepada yang telah menolong dirinya. Sehingga ketika melihat orang lain susah, maka ia tahu betapa tidak enaknya hidup di dalam penderitaan, karena ia pernah mengalaminya. Bapak, Ibu terkasih, zaman itu orang-orang Yahudi percaya kepada kitab Taurat dan kitab Nabi. Maka tidak heran bila Yusuf percaya pada Allah dan beriman kepada Allah. Mungkin saja Yusuf pernah mendengar kisah Yakub yang bermimpi dan percaya ada malaikat Allah yang menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Kejadian pasal 28 ayat 12. Maka bermimpilah Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tradisi lisan sejak dahulu turun-temurun diwarisi dari nenek moyang Yahudi pada anak cucu, sebab mereka tunduk kepada Taurat Musa. Mari kita baca Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak, Ibu terkasih, latar belakang Yusuf tidak banyak ditulis dalam Injil. Tetapi ketulusan hati Yusuf tercermin dari sikapnya yang baik hati dan bertanggung jawab atas diri Maria. Dengan mempercayai pesan malaikat Tuhan dan melakukan sesuai pesan itu, berarti Yusuf melangkah dalam imannya. Dari sini kita diingatkan bahwa beriman kepada Allah adalah suatu permulaan yang baik. Namun hendaknya tidak berhenti sampai beriman saja, tetapi hendaknya melangkah melakukan apa yang diimaninya. Selain Yusuf, kita diajak menyaksikan Abraham juga melangkah dalam imannya. Bayangkan Abraham dan istrinya, Sarah sudah lanjut usia dan mereka belum dikaruniai anak. Tetapi Allah berjanji akan memberikan Abraham keturunan yang banyak dan menjadi bapa segala bangsa. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga menerima banyak janji Yesus? Apakah kita hanya beriman percaya saja, dan apakah kita melangkah dalam iman melalui perbuatan kita? Yusuf, Abraham, dan tokoh iman lainnya telah melangkah dalam iman melalui tindakan atau perbuatan mereka yang membuat Allah berkenan. Sesungguhnya, banyak janji-janji Yesus ikrarkan selama berkarya di bumi
di antaranya. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2 dan 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketiga janji ini kita pegang dan yakini bahwa hal ini terjadi di dalam diri kita. Berapa banyak umat Kristiani tidak yakin terhadap janji-janji Yesus, contoh ketiga janji. Buktinya masih banyak di antara kita. Khawatir, cemas, takut akan masa depan. Sehingga mencari solusi dunia dan bukannya datang kepada Yesus seperti yang ditawarkan Yesus di Matius pasal 11 ayat 28. Sibuk mencari harta kekayaan dunia sebagai jaminan hidup. Padahal Matius pasal 6 ayat 33 menghendaki agar kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari jalan keselamatan dan jalan kehidupan di luar yang Yesus ajarkan. Padahal Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 6 menjanjikan rumah Bapa di surga bila menempuh jalan Yesus. Percaya sih percaya, inilah pengakuan iman percaya kepada Yesus. Tetapi, tidak yakin pada janji-janji Yesus tergenapi di dalam hidup kita. Kita mesti melangkah dalam iman, yaitu meyakini janji Yesus pasti digenapi. Asalkan kita menjalani hidup sesuai jalan yang Yesus tunjukkan, dan kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kebanyakan di antara kita umat Kristiani menuntut janji Yesus, tetapi tidak mau mengikuti jalan Yesus dan maunya hidup menurut kebenaran diri sendiri, yang dipengaruhi kebenaran dunia. Kita mesti tunduk dan setia kepada Yesus Kristus, maka janji-janji akan terrealisasi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, melangkahlah dalam iman melalui tindakan dan perbuatan kita, yaitu berdoalah, bersaat teduhlah, jalinlah relasi intim lewat menekuni firman-Nya, dan berbuatlah sesuai kehendak Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi Putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.